Hadapi Cina, pertahanan Taiwan dirombak total, gedung pencakar langit dan jembatan jadi alat perang. Melihat perang lawan Cina sulit dihindarkan, Taiwan melakukan perombakan radikal dalam strategi pertahanannya. Ian Aston, penulis The Chinese Invasion Threat, Taiwan Defense and America Strategy in Asia menyebut Taiwan akan menggunakan taktik perang gerilya. Jika pasukan Cina berhasil mencapai daratan Taiwan, maka akan menghadapi sekitar 175.000 tentara penuh waktu yang sangat terlatih. Taiwan juga menyiapkan 500.000 pasukan cadangan terlatih yang siap untuk melawan segala upaya pendudukan. Tentara Taiwan akan menggunakan bunker sarang lebah di perbukitan sebagai penutup untuk menyerang penjajah. Dalam 60 hari, Taiwan memberi para pemimpin sipil dan militer untuk pindah ke bunker gunung yang tahan nuklir dan tetap mengordinasikan perlawanan. Sementara Foreign Policy melaporkan setiap pergerakan pasukan komunis akan dihadapkan pada jebakan dan penyergapan. Bahkan keberadaan gedung pencakar langit di Taiwan sudah disiapkan untuk perang, diantaranya untuk menjerat helikopter lawan. Sedangkan terowongan, jembatan, dan jalan layang akan dilengkapi dengan amunisi untuk dihancurkan hanya pada saat-saat terakhir yang memungkinkan. Bangunan demi bangunan di pusat kota pada Taiwan akan diubah menjadi benteng-benteng kecil, kata Ian Aston yang dikutip The Sun. Strategi pertahanan habis-habisan Taiwan meliputi petugas polisi, pemadam kebakaran, personil, maskapai penerbangan, operator bulldozer. Dilibatkan juga pekerja konstruksi, pengemudi truk, pengemudi bus, awak kapal nelayan, dokter, perawat, dan banyak lainnya. Secara hukum, hampir semua orang dengan keterampilan masa perang yang berguna dapat dipaksa masuk ke layanan nasional. Diam-diam, Taiwan sudah siap menghadapi perang melawan Cina. Bahkan, Taiwan sudah menyiapkan zona pembantaian tentara Cina. Sebelumnya, Cina mengancam mengirimkan sejumlah besar pasukan ditambah melintasi selat Taiwan sepanjang 80 mil. Operasi itu akan menjadi operasi amfibi terbesar dalam sejarah manusia, dengan mudah melampaui skala pendaratan D-Day. Namun strategi Cina itu sudah dinantikan Taiwan. Negara pulau itu menyiapkan 500.000 tentara gerilya yang siap mempermalukan Cina. Taiwan memiliki garis pantai yang terjal dengan tebing curam. Di sana hanya 13 pantai yang cocok untuk pendaratan yang telah disetting jadi zona pembunuhan. Tentara Cina akan disembur api dari ribuan pipa bawah tanah yang membawa minyak, kata Ian Aston, penulis The Chinese Invasion Threat, Taiwan's Defense and America Strategy in Asia. Menurut Ian Aston, pasukan komunis juga akan dihadang jaring kawat silet, papan pengait, papan pengupas kulit, pagar kawat berduri, penghalang kawat, dan strip paku. Jebakan lain berupa ranjau darat, dinding penghalang anti-tank, paku bambu, pohon yang ditebang, pengiriman truk kontainer, dan mobil rongsokan, ujarnya yang dikutip The Sun. Tempat pendaratan adalah depot pasokan yang diperkeras silang untuk memungkinkan Taiwan bertahan melawan pasukan invasi. Ada juga sejumlah besar rudal anti kapal bergerak yang siap untuk menembak kapal-kapal Cina. Aston menyebut tanggal invasi Cina di masa depan ke Taiwan disebut Z-Day. Dia khawatir ucapan Presiden Cina Xi Jinping tentang invasi menjadi nyata. Jika dia waras, Xi Jinping akan berpikir keras sebelum memerintahkan serangan ke Taiwan dan menyadari betapa cepatnya peristiwa bisa lepas kendali, kata Aston. Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan keberpihakan antara negara-negara Asia Tenggara karena kesepakatan kapal selam kontroversial antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara ASEAN, terkecuali Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat, mempertahankan diri untuk diam sebagai langkah politiknya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia secara terbuka mengkritik kesepakatan itu sebagai perkembangan yang bisa merusak kestabilan wilayah di tengah persaingan Sino-Amerika. Namun menolak AUKUS bukan berarti menerima langkah Cina. Mengutip Asia Times, untuk kedua kalinya tahun ini Malaysia telah memanggil utusan Cina untuk protes melawan gangguan mereka di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Malaysia minggu ini mengirimkan catatan verbal 4 paragraf ke Duta Besar Cina, Ouyang Yujiang, yang mengatakan Malaysia memprotes melawan kehadiran dan aktivitas kapal-kapal Cina termasuk kapal survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia lepas pantai Sabah dan Sarawak. Kehadiran dan aktivitas kapal-kapal ini tidak konsisten dengan aksi zona ekonomi eksklusif Malaysia tahun 1984. Demikian juga dengan UNCLOS 1982, ujar pernyataan tersebut.
Posisi konsisten Malaysia dan aksinya didasarkan pada hukum internasional, mempertahankan kedaulatan kami dan hak berdaulat di perairan kami. Malaysia juga memprotes terhadap gangguan sebelumnya oleh kapal asing lain yang masuk ke wilayah laut kami, ujar pernyataan verbal tersebut. Kata-kata protes tersebut datang hanya sehari setelah Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, memperjelas bahwa Malaysia tidak akan berkompromi atas masalah kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada Juni lalu, Malaysia yang masih dipimpin Perdana Menteri lain secara terbuka menuduh jet tempur Cina melanggar zona udara dan kedaulatan Malaysia dan berikrar memiliki hubungan diplomatik ramah dengan negara manapun. Bukan berarti kami akan mengkompromikan keamanan nasional kami. Menurut Angkatan Udara Malaysia, beberapa pesawat militer Cina termasuk Ilyushin 76 dan Xianyi 20 disinyalir membuat sebuah formasi taktis di dalam zona udara Malaysia, yang kemudian menjadi sebuah ancaman serius untuk keamanan nasional dan jaminan penerbangan. Indonesia dan juga Filipina juga terlibat dalam manuver serupa untuk melawan gangguan Cina yang suka sewenang-wenang masuk ke zona ekonomi Indonesia, dan Filipina menunjukkan perlawanan yang makin ngotot terhadap aksi militer Beijing di laut penuh sengketa itu. Faktanya, 3 negara kunci di ASEAN itu juga telah memperkuat kerjasama pertahanan dan strateginya dengan kekuatan luar, termasuk latihan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat beberapa bulan belakangan. Menurut sejarah, Malaysia telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah dengan Cina, mitra dagang dan investasi pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk bagiannya, Beijing telah sering mengadopsi pendekatan lebih halus ke Putrajaya di Laut Cina Selatan, di mana berbagai klaim telah tumpang tindih di sana. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan sekutu-sekutunya yang kini kembali berkuasa juga bergabung pada Cina sebagai pengawas strategi besar mereka selama bertahun-tahun.